Saat sekarang ini orang itu kan sering menghakimi sesuatu dengan nalarnya, dengan pikirannya, bukan dengan investigasi ataupun dengan melalui penelitian yang baik. Seperti kejadian kemarin ada Pondok Al-Khosini yang roboh di Lirboyo itu, orang itu karena kejadian pondoknya roboh akan tetapi malah merembet kemana-mana, merembet ke katanya ini kiainya SDM rendah seperti yang dikatakan guru gembul itu. Kemudian ada yang mengatakan ini adalah bentuk feodalisme ataupun eksploitasi, dan sampai merambah kepada ajaran-ajaran yang seharusnya itu tidak perlu dikritik karena itu kan merupakan hak dari pondok pesantren tersebut ataupun hak dari pengajaran pesantren-pesantren yang lain. Jadi kita harus mengutamakan saling menghormati. Sekarang ini bermunculan video-video baru itu yang dia itu dengan terang-terangan menghujat dan menjas pendidikan agama Islam yang ada di pesantren. Kalaupun dia itu berkeinginan baik untuk mengkritik, paling tidak yang mengkritik itu harus lebih tahu keilmuan yang ada di ilmu pesantren, bukan asal-asalan mengkritik dengan maksud tujuan tertentu. Akan tetapi kalau kritikannya itu ternyata tidak dengan nada yang baik, tidak dengan narasi yang bagus, maka itu kalau kita sinyalir bisa jadi itu adalah merupakan upaya untuk mendowngrade ataupun merendahkan daripada ilmu ataupun ajaran yang ada di pesantren. Dan saat sekarang ini banyak sekali bermunculan video-video yang menjustis tentang pesantren yang intinya dia itu menganggap salah tradisi-tradisi yang ada di pesantren. Padahal kemarin sebenarnya yang terjadi adalah bangunan itu roboh. Yang perlu dibenahi adalah sistem bangunan itu, bukan malah lari kemana-mana sampai ke ajaran katanya ini mencium tangan, mencium kaki. Padahal pondok itu ada yang bertradisi seperti itu, ada yang enggak. Semuanya tuh tergantung pesantrennya, gitu loh. Jadi kita kenapa harus ke situ gitu loh? Kalau tidak punya keinginan untuk merendahkan dari pesantren itu, gitu loh. Kalau kita sebagai warga negara yang baik harusnya kan justru malah bersimpati, kita ikut berbelasungkawa, kemudian untuk yang meninggal semoga arwahnya diterima. Kemudian pondok pesantren tersebut kita justru malah prihatin pondok pesantren untuk pendidikan agama dan mengalami musibah yang seperti itu. Harusnya kita itu prihatin dan kita mendoakan supaya kedepannya lebih baik. Kalau memang ada faktor pelanggaran hukum, ya sudah proses saja secara hukum itu, personal lah atau siapa yang terlibat di dalam situ. Kalau memang ada pelanggaran hukum, jangan merambah kepada ajaran, jangan merambah kepada tradisi, karena kan itu sama saja Anda mencari masalah gitu loh. Jadi terkadang orang itu merasa bahwasanya yang dia katakan itu, wah ini dikatakan faktanya dia malah marah. Bukan marah, karena kebanyakan yang Anda sampaikan itu cenderung merendahkan harkat martabat pesantren, bukan mengkritik, akan tetapi itu sudah mengolok-olok ataupun merendahkan pendidikan yang ada di pesantren gitu loh.